Yang lu temuin jenazah? Jenazah, bener-bener jenazah yang memang gue sampai berurusan panjang banget, sampai 2 minggu kurang tuh gue harus bolak-balik ke kantor polisi, gue harus sampai olah TKP lagi. Nah, jadi setelah mayat kita evakuasi ke RS Polri Kramat Jati tadi malam, ya, kemudian mayat dibersihkan, kita dari tim ini kita berusaha mengambil sampel sidik jari, ya, dari jari-jari yang masih terlihat utuh polanya untuk kita masukkan ke sistem. Karena memang beberapa jarinya sudah agak rusak, ya, jadi tapi tidak 100%, tapi kita upaya untuk maksimal, kita rekayasa digital untuk itu. Kemudian hasil perkiraan sementara tadi malam memang ditemukan luka tusuk di perut kanan dan pinggul sebelah kiri, ya, namun kita tidak tahu apakah itu penyebab kematian atau bukan, sehingga dokter menyatakan, dokter forensik yang lebih berkompeten untuk memeriksa. Tadi pagi sampai dengan siang sudah dilakukan pemeriksaan otopsi sementara, di mana seperti yang tadi malam juga hasilnya bahwa korban dinyatakan seorang laki-laki berjenis kelamin laki-laki, ya, dengan usia berkisar antara 49 sampai 65 tahun, tinggi badan 160 cm, ya. Jadi untuk kekerasan pada leher, dokter forensik tidak bisa menyatakan itu karena organ leher tidak ditemukan. Jadi batang tenggorok, kerongkongan, tulang rawan dari gondok itu tidak ada, ya, tidak ditemukan, sehingga dokter tidak bisa menyimpulkan apakah itu merupakan penyebab kematian karena organ lehernya nggak ada sama sekali. Jadi dokter sekarang masih melanjutkan dengan upaya histopatologi forensik, di mana mengambil jaringan dari korban, ya, untuk dicek di mikroskop apakah ada perubahan untuk terkait masalah adanya penyakit atau bukan. Kita masih menunggu. Untuk alat kelaminnya? Gimana? Alat kelaminnya? Iya, jadi disinggung oleh dokter, ya, apakah itu hilang karena pembusukan atau hilang dengan sengaja, ya. Nanti kita menunggu hasil lengkapnya, hasil otopsinya, karena memang itu kan sementara dulu, hasil sementara untuk siang ini untuk perkembangan dari penyelidikan. Ilallah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Wow, kumis gua udah lebar aja, udah lama kita nggak ngonten, cu. Dan kali ini dimana Bang Kumis kembali lagi penelusuran, dan gua masih memantau-mantau motor, ngeri begal juga, teman-teman. Jadi beberapa temen gua merekomendasikan, kayaknya yuk kita langsung ikuti penelusuran. Let's go. Gue mikir, ya, ini bangke nih orang ngerjain gua nih. Kok ini kebon, ini mah gue di belakang rumah juga ada. Mikirnya, iya, ngapain jauh-jauh gue harus ke Jakarta Barat. Akhirnya tuh, ya udah jalan aja dulu. Ini kan memang kalau kita lokasi nggak cek log, ya gini resikonya kan. Jadi di otak kita sama di hati kita tuh takut pembawaan yang jelek atau nggak sesuai, itu kayaknya kalau harus diulang lagi kan bete banget. Iya, benar. 35 menit loh atau 30 menit. Akhirnya gue ya udah jalan dulu, gue bismillah. Ya gue biasa kan bacotan. Buat nunggu yang ada di sini, Bang Kumis datang, gue selalu kayak gitu kalau di mana-mana. Iya, untuk slogannya gue tuh, mana nih? Angin doang, gerak-gerak doang. Terus gue statement dong ke penonton gue, sahabat Kumis, ini kayaknya rumahnya sebelah mana ya? Kayaknya kita terusin lagi yuk. Dari tadi angin-angin doang, ini mah angin beneran nih, bukan interaksi. Jalan-jalan lagi, senter gue terangin dong, dar, wih, sahabat Kumis, ini ada genteng. Berarti ya memang ada rumahnya. Jarak nih berapa meter gue itu harus ngelewatin kebun-kebun dulu, itu baru ketemu si bangunan itu. Wih, bener cuy. Jadi saseber yang memang ini ada bangunannya. Kita harus bantai semua. Gue bahasa gitu keras deh. Bantainya tuh lahan belakang ujung-ujung kita harus garap semua. Akhirnya ya udah masuk. Gue dalam hati berpikir, ya, gue gak dijabah Allah apa ya, begitu gue sampai, Bang. Ini gak ada interaksi apa-apa. Ini awal tahun yang memang gue pengen ada interaksi, kayak gue di Bekasi, di kota-kota lain. Apa sih kayak gini? Gue pun mau nyeting bingung sendiri gimana dong. Iya, akhirnya tuh ya udah gue tetap fokus ngejalanin, lanjutin karena profesional aja, yang penting dapet stop vlog. Akhirnya, Bang, pas masuk pintu utama itu gue masih kayak gak ada interaksi. Tapi yang memang gue ngerasain aneh banget. Pertama gue berpikir itu kayak bau bangkai tikus. Awalnya gue langsung gitu kan, sahabat Kumis, ini sorry ya kalau gue agak keselak mulu atau apa nih, kayak bau banyak bangkai nih. Itu belum bau parah, kayak bau bangkai nih.
gue takutnya ada ODGJ atau orang meninggal berak di situ. Apa maksudnya, maaf ya, tadi bahasa Iya, kasar nggak apa-apa, BAB. apa-apa. Ih, berak ya. BAB ya. Iya, ada itu ODGJ, BAB atau kotoran Apalah hewan gitu. atau apa. Gue berpikir di situ, akhirnya ya udah. Ya emang kan pakai masker ya. Wah, bentar, sahabat kumis, gue PSCam. Gue harus double masker. Gue bukan jijik bang ya. Jadi mengganggu konsentrasi Iya, dong. karena bau banget. Bau banget. Gue double, akhirnya tuh gue maju lagi. Wih, gila, gue kayak ngerasa ini kayak bau apa sih gitu, kayak bau bangke. Ini kayak bau busuk, kayak bau kecampur ikan asin gimana gitu Iya, kan. Terus kayak gue ngerasain tuh kayak bau comberan, bau BAB orang itu udah kecampur aduk tuh. Gue kayak wow, ini pakai masker 2 tuh. Kayaknya tetap, tapi gue dalam hati profesional apa yang gue omongin kan, gue harus lusurin ruangan, dapur dan segala macamnya. Gue maju lagi ya sahabat kumis ya. Ada yang ibaratnya tuh gue berpikir ini kok bau apa gitu kan, tapi gue nggak berpikir awalnya di situ kan. Cuma gue berpikir gue lebih ke video gue sama mikirin motor yang memang gue tinggal kan udah lumayan berapa menit tuh masuk itu. Akhirnya gue maju lagi, gue paksain untuk gue cari dulu nih sebenarnya nih apa sih, bau apa sih gitu, atau ada hewan yang meninggal di situ kan atau gimana, atau ada kotoran. Tau-taunya bang gue jalan lagi akhirnya bos gue kan masih keadaan redup kan biar kelihatan horornya dramatis gitu. Gue terangin ke bawah masih aman, gue ke atas masih aman tuh, nggak ada interaksi sama sekali. Gue masih kayak wih, gue kaget di situ kayak langsung gue terangin dikit, gue pertama gue redup ini apa nih, gue kata gak mungkin dong kalau lemari ya memang berbentuk lemari. Gue begitu tuh, wah sebentar sahabat kumis, kita terangin lagi. Gue kan redup nyala terang banget sampai ini, gue redupin sedang lagi, ada orang celentang tengkurap yang gue memang kelihat di cahaya itu. Ada kayak binatang terbang, lalat hijau, kerongo. Kalau digandul itu kerongo. Yang kecil-kecil itu kerongonya banyak banget bang. Gue corot lagi, set deh. Itu gua kaget. Pakai baju apa udah? Itu tanpa busana. Enggak busana. Jadi itu tengkurap, badannya gemuk, palanya agak pelontos gitu. Memang, tapi ada tato di lengan kanan atau kiri itu. Gue seingetan gue center lagi. Wah, teman-teman gue langsung kayak bukannya mau muntah lagi, gue otak gue udah kemana-mana bang. Itu lo kondisi lagi live atau enggak? Vlog. Oh, oke. Iya, Vlog. jadi gue kan kalau gue sistemnya itu gue ngelos, jadi biar editan biar gue pecah-pecah gitu. Jadi gue nggak ada cut-cutan tuh, gue udah fullin los aja. Akhirnya tuh gue gemeter di situ kan. Gue nggak cut, gue nggak apa, nangis, gue bener-bener nangis dalam hati. Gue takut di situ. Gue mikir gue harus kayak gimana ini, gue harus kabur atau gimana. Gue mikir ini the first say gue langsung berpikir doa gue selama ini bang, yang Desember itu kan gue pikir apa ini Allah ya, Allah ngasih kayak gini tapi ini mayat. Gue di situ gue udah nggak mikirin motor, gue nggak mikirin apa-apa. Gue mikir di situ kayak gue nangis, gue mikir ini kayaknya bapak-bapak nih, karena badannya kayak gemuk gitu, ada tato gitu kan. Memang ya udah gue mikir wah udah mayat nggak beres nih, gue balik lagi. Lu nggak megang apa-apa? Gue nggak megang, karena jarak gue ini kayak itu kan kamera di situ ya. Center gue kan lumayan tajam ya, maksudnya dalam arti jaraknya lumayan, karena posisi ruangan gue sampai dia itu kayak pecahan mau ke dapur gitu, mayatnya geletak kelentang gitu kayak di pintu, sekatan pintu gitu bang. Jadi dan posisinya kayak gini loh. Itu kayak gue lihat tuh kayak kerongo terbang, kayak alat itu. Masya Allah, gue sampai mikirnya ini mayat siapa? Astaga, gue langsung kayak gue harus balik badan, gue harus balik udahin, dan gue tetap on dong. Dan itu kerekod dong. Udah gue nggak mikirin di situ, gue putar balik, gue langsung kayak, lu tau nggak bang? Kayak lu tuh kayak badan lu di slow mo. Saking lu dari ujung kaki sampai kepala itu kayak ya orang kita selama ini nggak pernah. Lu sebenarnya masuk ke shock sebenarnya. Ya, jatuhnya ya mungkin ya. Makanya jadi semua gerakan yang lo lakuin kayaknya lambat gitu. Gua kan. ngomong juga ini gemeternya nih, tripod center gemeter, gue mulut sampai geter apa. Gue balik dulu dah. Gue balik untuk bilang si subscriber gue bang, bilang ke subscriber gue bahwa gue tuh nemuin mayat nih, gila nih.